Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini kembali ingin menyapa sahabat-sahabat semua di dalam rubrik keseharian urban farming. Ya, inilah keseharian urban farming saya sahabat semua. Selain katakanlah berkebun, menanam baik secara organik maupun hidroponik, membuat ekoenzim dan sebagainya, ini adalah menjadi bagian dari keseharian urban farming saya, yaitu membantu sahabat-sahabat yang ingin memiliki sebuah alat untuk bisa mengolah sisa bahan organiknya. Dan sore hari ini saya sangat bersyukur sekali karena sudah selesai 2 komposter. Kali ini yang besar ini untuk dikirim ke Bogor dan yang kecil untuk dikirim ke Tangerang. 2 sahabat ini dilalahnya bertemunya lewat Instagram. Jadi bersyukur sekali di era media sosial ini kita bisa berbagi manfaat, berbagi ilmu, berbagi inspirasi, dan ya saling membantu. Katakanlah saya membantu menyediakan komposter ini dan memang ada investasi yang diberikan kepada saya untuk kemudian menghadirkan ini. Semoga dengan investasi tersebut maka sahabat-sahabat yang di Bogor dan Tangerang ini bisa memiliki sebuah peluang untuk menjadi bagian dari warga Indonesia yang sudah mulai memilah dan mengolah sampah rumah tangga di rumahnya masing-masing. Nah, sahabat semua, di dalam sharing keseharian ini saya juga mau membagikan sebuah katakanlah ada sebuah pertanyaan yang sampai ke saya, Mas Andito. Ini dari salah satu pelatihan composting online yang dari Batam kalau saya tidak salah, yang sudah selesai, tinggal 1 langkah lagi untuk kemudian menyelesaikan pelatihan compostingnya. Yang bertanya, Mas Andito bikin tutorial bikin komposter nggak? Nah, saya kemudian memberikan link kepada beliau, salah satu link di video YouTube saya, di channel YouTube saya di Rumah Hijau Net ini, tentang bagaimana saya mengajak untuk membuat komposter. Tetapi memang tidak ada tutorial step by stepnya. Saya membagikan prinsipnya saja. Nah, di dalam video kali ini saya coba sharingkan lagi bahwa kalau teman-teman ingin membuat sebuah komposter, tong komposter khususnya seperti ini, maka secara prinsip kalau saya boleh sharingkan, setidaknya teman-teman menyediakan 3 poin, 3 hal penting. Yang pertama adalah kalau embernya cukup tinggi, saya sih menyarankan teman-teman memodifikasi tongnya, embernya itu untuk memiliki pintu samping seperti yang ada di komposter-komposter saya ini. Ya, jadi ada pintu sampingnya sehingga komposter teman-teman itu nanti prinsipnya first in, first out. Jadi yang sampah atau sisa bahan organik yang masuk duluan, kita akan panen duluan. Itu yang prinsip pertama. Atau kalau misalnya teman-teman memang mau menggunakan katakanlah ember-ember cat bekas yang ukurannya lebih kecil dari ini gitu ya. Ini kan ukuran 60 liter, katakanlah ember-ember ukuran 20 liter atau 40 liter. Maka teman-teman perlu memiliki lebih dari 1 ember untuk kemudian memastikan proses compostingnya bisa berlangsung dengan baik. Dan karena modelnya nunggu penuh baru bisa dipanen, maka disarankan memang memiliki lebih dari 1 ember. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi miliki pintu samping. Yang kedua, saran saya adalah teman-teman membuat pipa di tengah seperti pipa yang ada pada komposter saya ini. Pipa tengah ini fungsinya adalah untuk membuat agar sahabat-sahabat semua sisa bahan organiknya itu terkompos dengan baik. Jadi tidak perlu diaduk kalau kemudian kita menggunakan komposter yang seperti ini. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan ember bekas yang kemudian dicemplung-cemplungin semua sisa bahan organiknya, biasanya berdasarkan pengalaman, kalau apalagi kalau nggak dikasih mol, nggak dikasih pengemur, biasanya sisa bahan organiknya itu tetap lembek. Dan kalau udah lembek biasanya bau. Kalau udah beraroma, wah itu biasanya mulai mempertanyakan, apakah saya mampu melakukan composting, kok menantang begini ya gitu, baunya kok lumayan banget. Nah, kalau teman-teman tidak membentuk komposternya ada lubang di tengah, yaitu sebagai saluran udara, fungsinya si pipa tengah ini sebagai saluran udara agar bakteri yang berfungsi sebagai pengompos ini bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, maka bisa jadi proses compostingnya akan sangat menantang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya menyarankan teman-teman untuk memodifikasi wadah-wadahnya, yaitu dengan alas seperti ini. Alas yang dilubangi seperti ini, ya.
pakai bahan apa terserah sebetulnya, bebas sesuai dengan apa yang ada di dekat rumahnya teman-teman. Kalau saya kebetulan yang ada di dekat saya setelah saya survei, karena menurut saya salah satu prinsip composting yang penting adalah pastikan bahannya dekat dan mudah. Kalau kita harusnya pakai PVC yang bentuknya bundar mas, iya kalau gampang boleh, tapi kalau nggak ketemu terus nanti kita jadi nggak bikin komposter dong gitu. Katakanlah saya memaksakan untuk mendapatkan sebuah material yang tidak dekat, ya itu berarti nanti berefek kepada katakanlah transport, jumlah biaya dan sebagainya. Nah, daripada kemudian saya mencari yang nggak ada, saya fokus menggunakan apa yang ada. Nah, apa yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Misalnya teman-teman yang banyak bambu misalnya, ya udah teman-teman bisa bikin semacam anyaman bambu untuk kemudian dijadikan alas seperti ini, itu pun bisa. Atau kemudian mau pakai triplek, ya tentu ada usianya. Atau kemudian teman-teman mau pakai fiber yang keras, yang lebih mahal, cakep banget kalau bisa bikin seperti itu. Intinya adalah teman-teman buat saringan seperti ini, sehingga kemudian nanti sahabat semua bisa membuat lubang untuk keran seperti ini. Ya, untuk keran yang seperti ini nih, yang di bawah ini, untuk kemudian nanti teman-teman bisa memanen pupuk cairnya. Kecuali sahabat semua mau membuat komposter yang lubangnya di bawah, artinya komposternya ditaruh di atas tanah sehingga air lindinya atau pupuk cairnya, POC-nya itu tidak ditampung tetapi menyerap ke dalam tanah. Nah, jadi 3 prinsip ini yang mau saya sharingkan menjadi sebuah tips untuk membuat komposter. Saya tidak membuatkan tutorialnya, setelah saya pikir-pikir ya sebenarnya sih prinsipnya gampang ya, dalam artian Anda tinggal bikin pintu, bikin pipa tengahnya, dan bikin penyaringnya. Sesimpel itu. Katakanlah ada yang bertanya, mas ini kuping apa sih? Nah, ini sebetulnya kuping ini cuma buat pegangan saja sih sahabat semua. Bisa kelihatan nggak? Nah, jadi kuping ini sebenarnya cuma buat pegangan untuk si pipa tengahnya ini. Jadi dia bukan lubang udara, walaupun bisa berfungsi sebagai lubang udara juga, karena ada lubang buat ngintipnya di sini. Karena ini kan komposter aerob ya, jadi menggunakan udara untuk kemudian proses compostingnya. Ada beberapa teman yang kemudian disumpel, katanya supaya lalat nggak masuk. Nggak apa-apa, boleh. Katakanlah belatung itu terjadi karena ada lalat yang bertelur. Iya bener, itu bener juga. Namun saya boleh sharingkan sebuah pengalaman menarik. Waktu itu saya ingat banget ambil sebuah buah salak gitu ya. Buah salak kulitnya masih bagus, masih utuh. Dan ketika saya coba buka, pas mau dimakan, begitu dibelah, tengahnya ternyata busuk dan ada belatungnya. Nah, larva dari mana itu kah? Niscaya dari hewan lain ya, tapi artinya begitulah alam semesta kita ini. Mungkin saat kita ngobrol ini ada spora, ada calon-calon telur belatung, telur cacing yang kemudian menyebar di sekitar kita, yang kemudian dia tumbuh berfungsi ketika kemudian memang pembusukan itu sudah waktunya terjadi. Keren banget ya alam semesta kita mengolah itu. Nah, kita sebagai manusia sebetulnya memiliki kesempatan untuk membantu proses pengolahan itu menjadi lebih cepat dan lebih terlokalisir. Jadi nggak berantakan gitu ya. Saya suka mengibaratkan melakukan composting itu seperti kita BAB atau pup atau buang air besar di toilet gitu ya. Bayangkan kalau nggak ada toilet. Wah, maka yang terjadi adalah masalah, tantangan, problem. Karena apa? Ya masa setiap orang mau buang air besar di mana, mau buang tinjanya di mana gitu. Akhirnya kita kan mencari sistem. Masa kita mau di ruang tamu, di dapur atau di kamar semulesnya dikeluarkan, ya apa bedanya kita dengan hewan-hewan yang tidak berpikir seperti itu ya, ayam dan sebagainya kan ya keluarin aja gitu dimanapun mereka mules. Nah, akhirnya kan manusia berpikir membuat sebuah tempat. Mungkin awalnya gali lubang bersama, terus kemudian semakin berkembang teknologi, akhirnya kita bikin yang namanya kakus, toilet, septic tank dan sebagainya. Untuk apa? Melokalisir kotoran yang keluar dari tubuh kita. Nah, sampah ini kan sebenarnya sisa bahan yang keseharian ya. Apakah dia kotoran? Iya, bisa tidak. Dalam artian sebenarnya kalau segera diolah, dia itu adalah sumber kehidupan selanjutnya, sumber nutrisi bagi tanah kita. Namun ketika dia tercampur antara yang organik dengan yang anorganik, maka dia menjadi problem. Sebagaimana, mohon maaf, tinja kita ketika tercampur dengan yang bukan tinja, maka itu adalah sebuah problem. Siapa yang kemudian mau
mengurus, katakanlah ya contoh deh, misalnya ada anak kecil mohon maaf terus kemudian pup di celana, lebih repot ketimbang kemudian dia sudah sampai di toilet dan dia buang tinjaknya di toilet. Komposter kurang lebih seperti itu peranannya sahabat semua. Memilah sampah, memilah dan mengolah sampah juga peranannya seperti itu sahabat semua. Jadi fungsinya kedua alat ini adalah untuk membantu mempercepat dan melokalisir pembusukan, melokalisir proses pengomposan sehingga bisa menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Nah, saya bersyukur mudah-mudahan dua komposter ini berarti menunjukkan bahwa akan ada sisa bahan organik di Bogor dan Tangerang yang mulai terolah. Artinya akan membantu berkontribusi mengurangi beberapa kilo sampah ke depan yang terbuang ke TPA begitu saja, karena apa, sudah ada sampah organik yang sudah terpilah. Nah, sahabat semua, ingin memiliki komposter seperti ini, silahkan cari di sekitar Anda. Mungkin ada penyedia komposter, mungkin ada di toko online. Sekarang kan bisa, kemudian kita bisa googling. Atau kalau teman-teman memang mau saya menyediakan, silahkan tinggalkan komen di video ini, boleh di Instagram, di YouTube, di Facebook, yang atau nomor WhatsApp saya, silahkan langsung japri saja untuk mendapatkan komposter ini. Namun juga kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ada nggak sih metode lain selain kemudian menggunakan komposter ini, ada sahabat semua. Ada lubang organik, ada kompos pot, ada biopori dan sebagainya. Terus step by stepnya bagaimana mas? Nah, sebenarnya di video saya sudah tersedia step by stepnya, cuma memang saya tidak menstrukturkan. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan pendampingan yang terstruktur dari langkah pertama sampai langkah ke-8 sehingga teman-teman bisa melakukan proses compostingnya sendiri di bawah bimbingan saya bukan yang paling jago ya. Saya kebetulan aja mungkin melakukan compostingnya lebih lama dari teman-teman. Kalau dihitung-hitung kemarin saya udah mau 5 tahun nih punya komposter yang sebelumnya. Jadi saya sudah 5 tahun menjalani composting dan mungkin lebih punya pemahaman bahwa ya kalau kemudian ada tantangan di satu sisi seperti ini, seperti bau, belatung dan sebagainya, itu hanya karena teman-teman kurang menjaga kelembapan. Nah, gimana cara menjaga kelembapan? Beli penggembur. Beri penggemburnya seperti apa? Katakanlah bisa daun kering, bisa serbuk gergaji dan sebagainya. Nah, hal-hal yang dekat di tempat sekitar teman-teman, yuk kita elaborasi bersama. Salah satunya adalah dengan melalui pelatihan composting online yang saya adakan. Mendaftarnya di mana? Di sini nih, di Bitly Composting Online. Biaya investasinya berapa? Silakan, ada tertera di dalam link tersebut. Karena pengennya sih ngasih gratis, beneran deh. Karena sebenarnya ilmu ini banyak kok teman-teman bisa pelajari dengan sangat mudah. Namun berdasarkan pengalaman, ketika gratis nggak komitmen. Ketika diberi harga yang katakanlah tidak terlalu tinggi, nggak banyak yang selesai. Tapi menariknya, ketika kemudian nilai investasi ini saya terapkan, proses penyelesaiannya lebih cepat, seminggu 2 minggu selesai. Ini ada yang ketika pakai harga lama gitu ya, itu sampai sekarang nggak selesai, bahkan akhirnya memutuskan mundur. Mungkin karena apa? Ya cuma segitu investasi awalnya, ya nggak selesai nggak apa-apa. Tapi ketika agak sedikit, mohon maaf, tidak murah gitu ya, murah mahal relatif ya teman-teman. Tapi artinya ketika katakanlah bahkan ada teman peserta pelatihan yang sampai bilang, mas segitu aja biaya investasinya gitu untuk mendapatkan ilmu sebanyak ini, emang banyak ya. Saya sampai oke gitu ya, seneng maksudnya pelatihan ada yang menghargai ilmu saya sampai sedemikian gitu. Dan dia senang sekali karena apa, akhirnya punya solusi untuk mengolah sisa bahan organiknya tanpa menggunakan komposter ini. Karena apa, mungkin belum kepikiran, belum mau, pengen cari metode yang lain. Boleh banget sahabat semua, karena semua berawal dari memilah kemudian mengolah. Nah, mengolahnya mau pakai metode apa? Saya punya pelatihan composting online ini untuk kemudian membantu sahabat semua untuk bisa mendapatkan step by step langkah pertama sampai langkah ke-8 sehingga sahabat semua bisa menjadi seorang yang ambil bagian untuk menjaga lingkungan kita. Ya, sahabat semua, demikian sharing saya sore hari ini. Semoga komposter ini bisa segera sampai di tujuan dengan selamat sebaik-baiknya. Selamat melakukan komposter buat sahabat yang memesan komposter ini ataupun yang sudah pesan ataupun yang akan pesan. Selamat melakukan proses komposter, proses composting menggunakan komposter. Berarti teman-teman sudah menambah sebuah armada baru lagi untuk kemudian mengolah sisa bahan organiknya. Ini langkah-langkah kelihatan sederhana sahabat semua, tapi ketika kita melakukan secara konsisten bersama-sama, mudah-mudahan tantangan persampahan kita, katakanlah kita sama-sama gelisah melihat tumpukan sampah, katakanlah saya pernah dulu waktu itu pasang instalasi hidroponik di Cibubur, dan ketika mau pasang terus pagi-pagi saya datang ke sana,
memasang, wih aroma apa ini? Oh ternyata kota wisata tempat saya memasang itu bertetanggaan sama Bantar Gebang. Jadi kalau habis musim hujan itu biasanya paginya nikmat aroma dari tumpukan sampah di TPA. Ya, itulah konsekuensi yang kita terima ketika kita mendamping tuh dumping ya, maksudnya membuang begitu saja, mencampur organik dan anorganik kita dalam satu tempat, sebagaimana pola yang sebagian besar masih kita lakukan. Sahabat semua, kita bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Dari mana? Dari rumah kita sendiri. Sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di video-video Rumah Hijau selanjutnya. Selamat memilah dan mengolah sisa bahan organik Anda, karena langkah sederhana Anda akan membuat Indonesia menjadi jauh lebih bersih dan menyenangkan untuk ditinggali oleh anak cucu kita. Sampai kita ketemu sahabat semua. Bye.